Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pecinta fotografi? Selamat datang di channel Visual Journey. Pada video sebelumnya kita telah membahas komponen-komponen yang terdapat di dalam segitiga exposure, yaitu shutter speed, diafragma, dan ISO. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana keterkaitan ketiganya dapat membuat exposure yang tepat dengan menggunakan light meter. Mari simak. Pada video sebelumnya, kita telah membahas fungsi dari masing-masing komponen segitiga exposure ini. Dalam membuat sebuah karya fotografi, ketiga komponen segitiga exposure ini saling berkaitan dalam membuat sebuah foto yang baik. Mau kamera apapun yang teman-teman gunakan, mulai dari yang paling murah hingga yang paling mahal, segitiga exposure ini merupakan acuan yang paling mendasar yang perlu teman-teman pelajari. Nah, untuk mendapatkan foto yang baik, salah satu hal yang penting adalah mendapatkan nilai pencahayaan yang tepat pada foto kita, agar foto yang dihasilkan tercahayai dengan baik, tidak terlalu gelap, ataupun tidak terlalu terang. Nah, di dalam kamera yang teman-teman gunakan, sudah terdapat indikator yang dapat kita gunakan untuk menentukan cahaya yang tepat pada objek yang akan kita potret, yaitu light meter. Nah, apa itu light meter, teman-teman? Light meter merupakan sebuah alat yang terdapat di dalam kamera yang berfungsi untuk mengukur tingkat intensitas cahaya yang dipantulkan oleh objek yang masuk melalui lensa. Light meter sendiri berupa garis ataupun titik yang menjadi acuan berapa stop perbedaan foto kita, apakah normal, terlalu gelap, ataupun terlalu terang. Jika teman-teman belum mengetahui apa itu istilah stop, nah stop dalam dunia fotografi adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan skala perbandingan atau satuan untuk mengukur naik turunnya nilai dari tiga komponen pencahayaan, yaitu shutter speed, diafragma, dan ISO. Kita lihat pada light meter berikut. Dalam merubah nilai ketiga komponen exposure, biasanya kita menggunakan command dial yang terdapat di kamera. Jika kita memutar sebanyak 3 klik atau 3 titik, maka perpindahan nilai exposure-nya disebut sebagai 1 stop. Sementara jika 1 klik dikatakan 1/3 stop dan 2 klik 2/3 stop. Nah, ketika tadi teman-teman memindahkan 3 klik, yaitu disebut dengan 1 stop, berarti ketika teman-teman memindahkan sebanyak 6 klik, maka itu disebut dengan 2 stop, dan seterusnya. Nah, kembali lagi pada light meter, teman-teman. Jika indikator light meter menunjukkan tepat di tengah, maka cahaya yang diukur light meter adalah normal, atau pencahayaannya tepat menurut kamera. Jika indikator ke arah kiri atau arah yang memiliki tanda minus, maka pencahayaannya kurang, sehingga gambar akan gelap atau dikatakan dengan underexposure. Sebaliknya, jika indikator ke arah kanan atau arah yang memiliki tanda plus, maka pencahayaannya berlebih sehingga gambar akan sangat terang atau disebut dengan overexposure. Nah, di dalam sebuah kamera ada beberapa mode light meter atau metering yang disuguhkan kepada para pengguna. Namun yang saya tahu, biasanya hanya 3 mode saja yang banyak digunakan oleh orang-orang. Apa saja itu, teman-teman? Yang pertama ada evaluative metering, yang kedua ada center weighted metering, dan yang ketiga ada spot metering. Langsung ke bagian yang pertama, yaitu evaluative metering. Nah, metering ini mengukur dan mengkalkulasikan secara menyeluruh intensitas cahaya yang masuk ke dalam sensor, seperti highlight, shadow, dan midtone, sehingga menghasilkan nilai metering dari hasil seluruh objek yang ada di depan lensa. Biasanya mode ini paling banyak digunakan ya teman-teman, untuk foto sehari-hari, foto landscape, ataupun mungkin untuk dokumentasi acara-acara dan lain-lain. Kedua, center weighted metering. Intinya proses dari metering ini sama saja ya teman-teman. Yang berbeda hanyalah metering ini hanya mengukur 60-70% pencahayaan saja dari elemen objek yang ada di depan lensa. Biasanya digunakan kalau kalian memotret foto yang menempatkan objeknya itu di tengah. Misalnya foto portrait ataupun foto still life dan lain-lain. Yang ketiga adalah spot metering. Intinya prosesnya pun sama ya teman-teman ya. Yang berbeda adalah metering ini hanya mengukur 5% saja intensitas cahaya dari keseluruhan frame. Biasanya berada di tengah atau mengikuti titik fokus. Biasanya digunakan untuk memotret objek yang sangat spesifik ya, yang ingin kalian potret. Misalnya jika foto portrait kalian ingin mengarahkan pada matanya saja atau hidungnya saja dan lain-lain. Nah, sekarang kita coba tes pada satu objek tanpa memindahkan kamera dan kita lihat hasil meteringnya seperti apa. Kita coba ukur pada mode evaluating metering dan kita atur pada exposure yang tepat di tengah ya. Oke, sekarang kita rubah ke center weight metering. Nah, indikator light meter menunjukkan arah plus 1/3 stop ya. Sekarang kita rubah ke spot metering. Nah, indikator light meter menunjukkan lumayan jauh ya, minus hampir 2 stop. Nah, di sini mengapa spot metering sangat jauh ya indikator light meternya, karena saya menempatkan sebuah objek yang gelap di tengah-tengah frame, sehingga spot metering mengukur
Objek tersebut hanya di bagian tengah sekitar 5% saja dan itu adalah area yang gelap. Nah, itulah ketiga mode dari metering yang paling banyak orang-orang gunakan ya. Ada beberapa mode lainnya di tipe-tipe kamera tertentu, bisa teman-teman explore sendiri. Jadi pemilihan mode metering tersebut kembali lagi pada teman-teman dalam menentukan metering mana yang paling tepat untuk objek yang teman-teman foto. Pada video selanjutnya, kita akan mengaplikasikan metering dalam pemotretan dengan mengubah-ubah nilai ketiga komponen segitiga exposure, namun tetap pada nilai exposure yang tepat. Silahkan komen jika ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.